Annyeonghaseyo Bima Annyeonghaseyo Espaimida. Canda deh, bukan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasila Putri Chandra. Mau bahas tentang sejarah pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Aduh, gimana sih Nay? Ayo ikut aku. Nah, di sini aku akan membahas tentang sejarah pengelolaan. Nah, kalau pengelolaan pendidikan kalian udah pasti tahu dong, di materi sebelumnya kita udah bahas kan, ya kan? Masa lupa? Oke, jadi di sini aku akan jelasin apa itu sejarah pengelolaan. Jadi, sejarah pengelolaan berkembang berawal dari kebutuhan manusia mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara efisien agar tujuan bersama dapat tercapai. Sejak awal peradaban, perencanaan dan perorganisasian menjadi kunci keberhasilan yang kemudian berkembang menjadi prinsip pengelolaan modern seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perkembangannya diawali oleh pemikiran Adam Smith tentang pembagian kerja serta revolusi industri yang mendorong lahirnya sistem manajemen. Selanjutnya, muncul era manajemen ilmiah oleh Frederick Taylor yang menekankan efisien kerja. Disusul era manusia sosial melalui eksperimen Hawthorne yang menyoroti peran faktor sosial dan psikologis. Nah, pada era modern, pengelolaan berkembang ke arah peningkatan mutu melalui konsep total quality management oleh Deming dan Juran. Nah, di Indonesia, pengelolaan pendidikan mengalami perkembangan panjang. Pada masa prakemerdekaan, pendidikan dikelola pemerintah kolonial secara diskriminatif. Masa Orde Lama berfokus pada pembentukan sistem pendidikan nasional dan penanaman nasionalisme. Dan pada era Orde Baru menerapkan pengelolaan pendidikan secara sentralistik untuk pemertaan akses, namun membatasi kreativitas sekolah. Memasuki era reformasi, pengelolaan pendidikan bersifat desentralistik melalui otonomi daerah, perubahan kurikulum, pemanfaatan teknologi, serta penerapan manajemen berbasis sekolah, sehingga pendidikan lebih relevan dengan kebutuhan lokal meskipun masih menghadapi ketimpangan mutu antar daerah. Oke, selanjutnya aku mau bahas tentang fungsi sejarah pengelolaan. Yang pertama ada sebagai bahan pembelajaran. Sejarah pengelolaan pendidikan membantu memahami berbagai sistem pendidikan dikelola dari masa ke masa. Yang kedua sebagai pedoman pengembangan, yaitu pengalaman masa lalu dijadikan dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan pengelolaan pendidikan di masa sekarang. Yang ketiga sebagai bahan evaluasi, yaitu sejarah digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kebijakan pendidikan yang pernah diterapkan. Yang ketiga sebagai sumber inspirasi, yaitu gagasan dan praktik pengelolaan pendidikan terdahulu dapat menjadi inspirasi dalam menyusun kebijakan baru. Yang kelima sebagai pembentuk identitas pendidikan nasional. Nah, sejarah pengelolaan pendidikan mencerminkan nilai, budaya, dan karakter bangsa dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang aku mau bahas tentang prinsip-prinsip sejarah pengelolaan, yaitu ada prinsip kronologis, yaitu sejarah pengelolaan pendidikan dipahami berdasarkan urutan waktu dari masa lalu hingga masa sekarang, yaitu ada prinsip objektivitas, penulisan dan pengkajian sejarah dilakukan secara jujur dan berdasarkan fakta bukan pendapat pribadi, yaitu ada prinsip ketertarikan, perubahan pengelolaan pendidikan saling berkaitan dengan kondisi sosial politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya ada prinsip keberlanjutan, yaitu pengelolaan pendidikan berkembang secara berkesinambungan, tidak terputus dari masa sebelumnya. Yang terakhir ada prinsip kritis dan reflektif. Apa itu? Nah, sejarah tidak hanya dihafal tetapi dikaji untuk mengambil pelajaran bagi pengelolaan pendidikan masa kini. Oke, sekarang aku mau kasih contoh sejarah pengelolaan pendidikan. Ada yang tahu? Sini aku kasih tahu, yaitu pada masa kolonial Belanda, yaitu pengelolaan pendidikan bersifat diskriminatif. Sekolah hanya untuk golongan tertentu, kurikulum dan manajemen diatur pemerintahan kolonial. Yang kedua ada masa pergerakan nasional, muncul sekolah rakyat seperti taman siswa. Pengelolaan pendidikan menekankan nilai kebangsaan dan kemandirian. Masa awal kemerdekaan, pendidikan mulai dikelola oleh pemerintah Indonesia. Tujuan membangun karakter bangsa dan mencerdaskan rakyat. Nah, pada masa Orde Baru, pengelolaan pendidikan terpusat, kurikulum dan kebijakan dikendalikan pemerintah pusat untuk pemertaan pendidikan. Nah, ada pada masa reformasi, pengelolaan pendidikan lebih desentralistik. Sekolah diberi kewenangan melalui manajemen berbasis sekolah atau MBC. Nah, teman-teman, itulah tentang sejarah pengelolaan pendidikan. Nah, sekarang udah berakhir deh teman-teman, sedih deh. Oke, jangan sedih ya, nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya. Dadah, sampai jumpa sama Karina Espa. Annyeonghaseyo, kamsahamnida.